Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai simpangan rata-rata, variansi atau ragam, dan simpangan baku. Ketiga ini merupakan lanjutan dari materi statistika yang kemarin. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, statistika itu gampang, kalian insya Allah pasti bisa. Oke, kita mulai pembahasannya. Simpangan rata-rata digunakan untuk mengetahui penyebaran atau representatif pada suatu data. Sedangkan variansi atau ragam itu untuk menunjukkan keseragaman pada suatu data. Jadi apabila ada dua data dibandingkan, data yang variansi atau ragamnya lebih besar, maka data itu semakin heterogen atau beragam. Tapi ketika nilai variansi atau ragamnya semakin kecil, maka data itu semakin homogen. Nah, kalau simpangan baku digunakan untuk mengetahui penyimpangan pada suatu data. Oke, kita mulai perhitungannya. Nah, ini merupakan cara untuk mencari simpangan rata-rata, variansi atau ragam, dan simpangan baku pada data kelompok. Pada data kelompok ini, untuk mencari simpangan rata-ratanya, SR-nya adalah 1/n, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, FI dikali XI dikurangi X bar dinilai mutlakan. Jadi, bedanya dengan data tunggal hanya dikalikan dengan FI-nya saja. Untuk variansi, sama seperti simpangan rata-rata. Jadi, perbedaannya hanya dengan dikalikan dengan FI-nya saja. Nah, N di sini pada data kelompok itu merupakan jumlah dari frekuensinya. Pada simpangan baku yaitu akar dari variansinya yang ini, dan N-nya merupakan jumlah dari frekuensinya. Kita lanjutkan pembahasannya yaitu mengenai simpangan rata-rata, variansi atau ragam, dan simpangan baku yaitu untuk data yang berkelompok. Perhatikan tabel distribusi frekuensi data berikut ini. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensinya. Kita akan mencari simpangan rata-rata, variansi atau ragamnya, serta simpangan baku dari data ini. Nah, data ini merupakan data distribusi frekuensi untuk yang berkelompok. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata, variansi atau ragam, dan simpangan baku, kita ingat lagi rumus untuk masing-masingnya pada data yang berkelompok. Setelah kita paham mengenai rumusnya, kita bisa membuat tabel tambahan supaya mempermudah kita dalam mencari simpangan rata-rata, variansi atau ragam, serta simpangan bakunya. Kita mulai dengan simpangan rata-rata. Nah, di sini tabelnya, setelah kita ingat lagi mengenai rumus simpangan rata-rata, kita tinggal menambahkan tabel untuk XI, data tengahnya, FI XI, frekuensi kali data tengah, XI dikurangi X bar, data tengah dikurangi rata-rata, kemudian dinilai mutlakan, dan yang berikutnya adalah dikalikan dengan frekuensinya. Nah, kita akan mencari nilai tengahnya dulu. Nilai tengah itu maksudnya data yang ada di tengah-tengah kelompok ini, di 11, 12, 13, 14, 15. Nah, yang di tengah-tengahnya kan 13. Tulis di sini. 16 sampai 20 nilai tengahnya 18. 21 sampai 25, 23, dan seterusnya. Setelah kita mengetahui nilai tengah dari masing-masing kelompok di data nilai ini, kemudian nilai tengah ini kalikan dengan frekuensinya, 5 dikali 13, 2 dikali 18, dan seterusnya, sehingga akan menghasilkan data seperti ini. Nah, setelah data seperti ini tinggal dijumlahkan, menghasilkan 715. Nah, ini dipakai untuk mencari rata-ratanya, yaitu 715 nanti dibagi 30, nanti akan diperoleh nilai rata-ratanya. Nah, setelah diperoleh nilai rata-ratanya, masing-masing dari nilai tengah ini dikurangi dengan
rata-ratanya. Jadi 13 dikurangi rata-rata akan menghasilkan min 10,8, min 5,8 dan seterusnya. Nah, setelah data ini diperoleh, dinilai mutlakan sehingga menghasilkan data ini. Setelah data dari nilai mutlaknya diperoleh, masing-masing dari data ini dikalikan dengan frekuensinya. Jadi 10,8 dikalikan dengan 5, 5,8 dikalikan dengan 2, 0,8 dikalikan dengan 10 dan seterusnya, sehingga menghasilkan data seperti ini. Nah, data-data ini kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan 148,2. Nah, 148,2 inilah yang akan digunakan untuk mencari simpangan rata-ratanya. Nah, simpangan rata-ratanya tinggal 148,2 dibagi jumlah frekuensinya yang ini 30, yaitu 4,94. Nah, inilah nilai dari simpangan rata-ratanya. Gimana? Masih bingung ya? Oke, kita ulangi lagi ya. Masing-masing dari data kelompok ini dicari nilai tengahnya. 11 sampai 15, tengah-tengahnya kan 13. 16 sampai 20, tengah-tengahnya 18 dan seterusnya. Setelah diperoleh nilai tengah, masing-masing dari nilai tengah ini dikalikan dengan frekuensinya. 5 kali 13, 65. 18 kali 2, 36. Nah, ini 23 dari mana? Dari sini tengah-tengahnya kan 21, 22, 23. Nah, itu tengah-tengahnya 24 dan 25. Ini nilai tengahnya. 23 kali 10 menghasilkan ini. Dijumlahkan semuanya sehingga menghasilkan 715. Nah, 715 ini digunakan untuk mencari rata-rata. Jadi 715 dibagi 30 menghasilkanlah rata-ratanya itu adalah 23,8. Nah, setelah rata-ratanya diketahui, nah yang ini masing-masing dari nilai tengah ini dikurangi rata-ratanya. Jadi 13 dikurangi 23,8 min 10,8. 18 dikurangi 23,8 min 5,8 dan seterusnya. Kemudian masing-masing dari data ini dinilai mutlakan menghasilkan ini. Nilai mutlakan pasti hasilnya positif. Jadi yang asalnya negatif jadi positif. Nah, yang asalnya positif tetap positif. Setelah diketahui ini, masing-masing dari data ini dikalikan dengan frekuensinya. Jadi 10,8 dikali 5, 5,8 dikalikan 2 dan seterusnya, sehingga menghasilkan datanya seperti ini. Kemudian dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 148,2. Nah, untuk mencari simpangan rata-ratanya 148,2 inilah yang harus dibagi dengan frekuensinya, yang ini jumlah frekuensinya. Jadi 148,2 dibagi 30 menghasilkan 4,94. Oke, kita lanjutkan ke variansi. Untuk variansi mirip dengan simpangan rata-rata, cuman bedanya di sini. Di sininya pakai kuadrat. Kalau simpangan rata-rata kan pakainya nilai mutlak. Jadi tadi kan sudah diketahui ini nilai tengahnya. Ini masing-masing nilai tengahnya. Dikalikan lagi menghasilkan ini. Kemudian dikurangi tadi menghasilkan ini. Nah, kalau di variansi min 10,8-nya itu dikuadratkan. Jadi min 10,8 dikali min 10,8 menghasilkan 116,6. Min 5,8 dikuadratkan menghasilkan ini dan seterusnya. Setelah masing-masing data ini diketahui, dikalikanlah dengan frekuensinya. Jadi 116,6 dikali 5, 33,6 dikali 2 dan seterusnya, sehingga menghasilkan 583,2, 67,3 dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan menghasilkan 1154,2. Nah, nilai dari variansinya 1154,2 ini dibagi dengan 30 sehingga menghasilkan 38,47. Nah, inilah variansi atau ragamnya. Nah, kita
Lanjutkan ke yang terakhir, yaitu mengenai simpangan baku. Untuk simpangan baku, datanya sama dengan variansi yang tadi. Nah, simpangan baku kan akar dari variansi. Berarti simpangan bakunya akar dari variansi, yaitu akar dari 38,47 menghasilkan 6,2. Inilah nilai dari simpangan bakunya. Oke, silahkan pelajari lagi. Kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.